Sunan, Sunan, Wang Su itu suamimu, Wang Jiangwo itu mertuamu. Tega-teganya kamu menjebloskan mereka ke penjara. Apa kamu tidak takut kena karma? Hah, karma. Yang pantas kena karma itu kalian. Paman, Bibi, aku bersumpah akan membahagiakan Sunan seumur hidupku. Aku tidak akan setuju putriku menikah denganmu. Rumahku dan rumahmu jaraknya lebih dari 2000 km. Naik pesawat saja butuh 8 jam. Ya, Aku tetap mau menikah dengannya. Jarak bukan alasan. aku tidak setuju. Lebih dari 2000 km, setelah menikah kamu akan susah pulang. Nan, menikah jauh itu tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Aku tetap mau menikah. Tidak peduli kalian setuju atau tidak. Baiklah, Asal kamu tidak menyesal saja. aku tidak akan menyesal. Kamu harus memperlakukan Nan dengan baik. Bu, tenang saja. Aku tidak akan membiarkannya menderita. Pergilah, kalau ada apa-apa telepon saja. Entah itu 2000 km, atau 3000 km. Selama Nan rindu rumah, aku pasti akan menemaninya pulang. Halo, Ibu. Putriku, tahun ini kalian tidak bisa pulang lagi. Cucuku sebentar lagi sudah mau masuk sekolah, tapi belum pernah pulang sekalipun. Bu, tahun ini aku pasti pulang. Sedang perayaan tahun baru, istrimu mau pulang ke rumah ibunya, itu sama sekali tidak boleh. Kalau dia mengamuk bagaimana? Mengamuk. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini untuk menekan keras kepalanya. Kalau kali ini kamu biarkan dia pulang dengan mulus, kedepannya kamu tidak akan bisa mengendalikannya di rumah ini. Perempuan itu tidak boleh dimanjakan. Harus dikendalikan saat waktunya dikendalikan. Ada apa? Kelihatannya kurang senang. Aku ingin, tahun ini bagaimanapun juga harus merayakan tahun baru di rumah ibuku. Nanti kita lihat saja. Aku sudah rebutan tiket kereta cepat. Baiklah, tahun ini aku temani kamu pulang. Bu, Sunan tahun ini mau pulang ke rumah ibunya. Pulang apanya? Istri yang dinikahi dengan mahar sebanyak itu. Saat tahun baru tentu saja harus tinggal di rumah sendiri. Dia sudah menikah ke keluarga kita. Berarti dia keluarga kita. Nanti kamu cari saja sembarang alasan. Patahkan niatnya itu. Aku sudah dapat tiket kereta cepat. Tahun ini bagaimanapun juga, kamu harus menemaniku merayakan tahun baru di rumah ibuku. Aku sudah dapat tiket kereta cepat. Tahun ini bagaimanapun juga, kamu harus menemaniku merayakan tahun baru di rumah ibuku. Saat Imlek, stasiun kereta sangat sesak. Bawa anak terlalu tidak aman. Benar juga, tapi jaraknya terlalu jauh. Kalau kamu menyetir, apa tidak terlalu capek? Istriku sayang, tidak apa-apa, batalkan saja tiketnya, kita pulang naik mobil. Baiklah, ayo kita segera keluar beli oleh-oleh. Tahun pertama pernikahan, kamu bilang pengantin baru tidak boleh pulang di tahun pertama. Aku menuruti katamu. Tahun kedua, kamu bilang anak kita terlalu kecil untuk bepergian jauh. Aku juga menurutinya. Tahun ketiga, pinggang ibumu terkilir dan butuh dirawat. Aku masih mengalah. Selama bertahun-tahun ini, setiap aku mau merayakan tahun baru di rumahku, kamu selalu ada alasan. Tahun ini aku janji pasti menemanimu pulang merayakan tahun baru. Sedang perayaan tahun baru, istrimu mau pulang ke rumah ibunya, itu sama sekali tidak boleh. Hari ini dia bersikeras mau pulang. Tiket kereta cepatnya bahkan sudah dibeli. Sudah menikah denganmu, ya harus patuh padamu. Ibumu sudah menikah denganku bertahun-tahun. Tahun mana pernah dia pulang untuk tahun baru? Kamu bujuk saja dia dulu, suruh dia batalkan tiketnya. Dia juga tidak punya SIM, nanti bagaimana dia bisa pergi? Menjelang berangkat, kamu cari alasan lagi bilang tidak bisa menyetir.
Kalau dia mengamuk bagaimana? Mengamuk. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini untuk menekan keras kepalanya. Kalau kali ini kamu biarkan dia pulang dengan mulus, kedepannya kamu tidak akan bisa mengendalikannya di rumah ini. Perempuan itu tidak boleh dimanjakan. Harus dikendalikan saat waktunya dikendalikan. Kamu minum alkohol. Kamu tahu jelas hari ini kita mau menyetir pulang ke rumah ibuku. Aku haus, cuma sebotol, tidak banyak. Lalu hari ini siapa yang menyetir? Aku yang menyetir, tapi sayang, aku sudah minum alkohol, tidak bisa menyetir lagi. Sepertinya tahun ini kita hanya bisa merayakan tahun baru di rumah lagi. Ini untuk ayah, itu untuk ibu, benar kan? Teh untuk ayahku, ejiau untuk ibuku. Jangan sampai tertukar. Papa, kita hari ini sungguhan pergi ke rumah nenek untuk tahun baru. Pergi, hari ini kita temani mama pulang untuk tahun baru. Jangan sampai nanti kamu mengecewakanku lagi ya. Aku sudah janji tahun ini pasti pulang. Lebih dari 2000 kilometer. Kalau berangkat lebih awal, malam pasti sudah sampai. Baguslah, hati-hati di jalan. Aku dan ayahmu menunggu. Iya, aku mengerti. Ibu sudah masak iga asam manis kesukaanmu. Baik, Bu. Kamu minum alkohol. Kamu tahu jelas hari ini kita mau menyetir pulang ke rumah ibuku. Aku haus, cuma sebotol, tidak banyak. Lalu hari ini siapa yang menyetir? Aku yang menyetir, tapi sayang, aku sudah minum alkohol, tidak bisa menyetir lagi. Sepertinya tahun ini kita hanya bisa merayakan tahun baru di rumah lagi. Kamu sengaja. Orang tuaku sudah menunggu selama 4 tahun. Kita sudah sepakat merayakan tahun baru di gilir setiap tahun. Beberapa tahun sebelumnya selalu di rumahmu. Tahun ini seharusnya giliran rumahku. Lalu bagaimana dengan orang tuaku? Kalau kita pergi, orang tuaku pasti kesepian. Apa kamu tidak pernah berpikir, beberapa tahun kemarin orang tuaku merayakan tahun baru cuma berdua? Apa mereka tidak kesepian? Kamu itu anak perempuan. Anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air yang dibuang. Aku ini anak laki-laki. Di keluarga kita tidak ada aturan merayakan tahun baru di rumah mertua. Mama, kapan kita berangkat ke rumah nenek? Sebentar lagi kita berangkat. Kamu pakai jaketmu dulu ya. Hari ini sudah tanggal 29. Kamu tidak punya SIM. Aku mau lihat bagaimana kamu bisa pergi. Ibumu menelepon. Halo. Halo, Bu. Nan, kalian sudah berangkat belum? Bahan makanannya sudah disiapkan. Kalau kalian sampai, baru ibu masak. Baik. Lancar sekali kamu berbohong. Kamu sudah puas. Apa aku yang menyuruhmu berbohong? Terus kamu mau aku bilang apa? Bilang kalau kamu habis minum dan sengaja tidak membiarkanku pulang. Kamu jangan melimpahkan semuanya kepadaku. Kapan kita berangkat? Tahun ini kita tidak pergi. Tahun ini kita tahun baruan di rumah nenek. Papa akan belikan kembang api yang besar. Aku tidak mau kembang api. Aku mau ke rumah nenek. Tahun depan baru pergi. Papa sudah bilang hari ini kita temani Mama pulang ke rumah nenek. Mama, apa kita tidak jadi pergi? Pergi dong, sebentar lagi kita berangkat. Mama yang akan membawamu ke sana. Yeay, pergi ke rumah nenek. Saat tahun baru, kerabat keluarga kita akan datang. Ibuku sendirian tidak akan sanggup mengurus semuanya. Tahun mana yang bukan aku dan ibumu yang sibuk mengurus semuanya? Terus kamu dan ayahmu, kalau tidak duduk menunggu makan, ya menunggu dilayani. Sudahlah, jangan buat ribut. Tahun depan aku pasti menemanimu pulang. Kamu ambil kunci mobil buat apa? Pulang. Kamu itu tidak punya SIM, percuma bawa kunci, kamu juga tidak bisa menyetir. Tanpa aku, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Mama, kita beneran pergi. Kita pergi sekarang. Kamu ambil kunci mobil buat apa? Pulang. Kamu itu tidak punya SIM, percuma bawa kunci,
kamu juga tidak bisa menyetir. Tanpa aku, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Mama, kita beneran pergi. Kita pergi sekarang. Hari ini sudah tanggal 29. Kamu tidak akan bisa beli tiket. Aku mau lihat bagaimana kamu pergi. Sunan, kamu tidak usah memaksakan diri. Cuma ada kunci tanpa SIM. Aku mau lihat bagaimana kalian pergi. Sebentar lagi juga pasti akan kembali dengan patuh. Tinggal di sini untuk tahun baru. HMPH. Mama, kita naik mobil. Mama, ayo naik. Kamu beneran pergi? Pergi apanya? Apa kamu sudah gila? Aku tidak gila. Kamu tidak punya SIM dan masih membawa jia-jia. Apa kamu tidak tahu itu sangat berbahaya? Tahu. Sudah tahu tapi kamu tetap pergi. Aku harus pergi. Kamu sampai mengabaikan keselamatan hanya demi pulang ke rumah ibumu. Apa kamu mau membuat anak kita celaka juga? Kamu tidak punya SIM dan masih membawa jia-jia. Apa kamu tidak tahu itu sangat berbahaya? Tahu. Sudah tahu tapi kamu tetap pergi. Aku harus pergi. Kamu sampai mengabaikan keselamatan hanya demi pulang ke rumah ibumu. Apa kamu mau membuat anak kita celaka juga? Nomor berakhiran 0889, benar. Ayo pergi. Punya uang masa tidak bisa cari supir. Mbak mau pulang ke rumah orang tua ya? Besok kan sudah malam tahun baru. Semua orang pasti ingin berkumpul dengan orang tuanya. Mama, Papa tidak ikut kita pergi. Papa ada urusan, jadi tidak bisa pergi. Terus nanti. Pesanan ini, kalau Mbak tidak tambah bayaran tinggi, hari ini saya benar-benar tidak berani ambil. Sedang tahun baru, semua orang ingin kumpul keluarga. Maaf merepotkanmu, Pak Supir. Menerima bayaran sebesar ini, sama sekali tidak repot. Kamu cepatlah pulang, sekalian beli kaki babi. Orang tuaku suka makan itu. Aku sudah di jalan pulang ke rumah ibuku. Tahun baru ini lewati saja bersama orang tuamu. Kamu jangan bercanda denganku. Kamu benar-benar pergi bawa mobil. Bukan urusanmu. Kalau kamu tidak mau mengantar, aku cari cara sendiri. Kamu benar-benar pergi bawa mobil. Bukan urusanmu. Kalau kamu tidak mau mengantar, aku cari cara sendiri. Telepon dari suamimu, ya, laki-laki memang begitu. Janji sebelum nikah, setelah nikah cuma seperti kentut. Apa kalian sebelum nikah sudah sepakat? Setelah nikah merayakan tahun baru bergilir tiap tahun. Pak Supir, kok Anda tahu, saya kan sudah berpengalaman. Sekarang baru tahu rasa panik. Dari tadi kemana saja? Mama, kalau hari ini kita tidak bisa pergi, apa kakek dan nenek akan sedih? Mbak, saya mau ke toilet sebentar. Mbak dan anak cari angin dulu saja di luar. Baik. Halo, apa benar ini Sunan? Ada yang melaporkan Anda menyetir tanpa SIM. Tolong kerjasamanya untuk diproses sekarang. Halo, apa benar ini Sunan? Ada yang melaporkan Anda menyetir tanpa SIM. Tolong kerjasamanya untuk diproses sekarang. Tadi siapa yang menyetir mobil ini? Bukan saya yang menyetir, supir pengganti yang menyetir. Lalu di mana supir penggantinya? Sedang ke toilet. Sebelum situasinya dipastikan kebenarannya, mobil ini kami data sementara dulu. Anda tolong kooperatif dengan kami. Pak Polisi, kami berkendara secara legal kok. Yang melapor itu suami saya. Suami Anda. Yang melapor itu suami saya. Suami Anda, benar. Pak Polisi, saya supir pengganti resmi dari aplikasi.
Dokumennya tidak ada masalah. Baik, kami sudah mengerti. Arus lalu lintas libur Imlek sangat padat. Berhati-hatilah. Sudah tidak apa-apa, ayo jalan. Baik, saya bawa anak ke toilet dulu. Perjalanan lebih dari 2000 km, berapa banyak biaya supir pengganti? Besok sudah malam tahun baru, memangnya dia tidak mau merayakan tahun baru? Kenapa kamu egois sekali, membuat supir tidak bisa kumpul dengan keluarganya? Kamu tidak ada di rumah, besok malam tahun baru, kamu berani membiarkan ibuku masak sendirian? Ada menantu sepertimu, cepat kamu putar balik ke sini. Ayah dan ibu sudah marah, kamu diam-diam cari supir pengganti pulang ke rumah ibumu. Tahu aturan tidak? Ayah dan ibu sudah marah, kamu diam-diam cari supir pengganti pulang ke rumah ibumu. Tahu aturan tidak? Wangsu, jelas-jelas kamu yang duluan mengingkari janji. Kalau kamu tidak mau menemaniku pulang, kamu bisa bilang dari awal. Tapi kamu malah tunggu sampai mau berangkat. Sengaja minum alkohol pura-pura tidak bisa menyetir. Kamu mau buat jijik siapa? Kamu sengaja memanfaatkan kelemahanku yang tidak bisa menyetir. Membujukku membatalkan tiket kereta. Memaksaku cuma bisa tahun baruan di rumahmu. Kenapa dulu aku tidak sadar kamu sepicik ini? Putar balik itu tidak mungkin. Soal makan malam tahun baru, ibumu sudah susah payah membesarkanmu bertahun-tahun. Sudah saatnya kamu berbakti. Dulu, setiap makan malam tahun baru, aku dan ibu mertua yang repot dari awal sampai akhir. Masak, cuci piring, beres-beres, semuanya tugas kami. Wangsu dan ayah mertua cuma tahu duduk menunggu makan dan dilayani. Dulu aku merasa tidak apa-apa. Sekarang kalau diingat-ingat, sungguh menjijikkan. Sudah sampai, sudah sampai. Sudah sampai, sudah sampai. Nenek, lari pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Aduh, pasti kedinginan ya. Cepat masuk ke rumah, hangatkan badan. Mana Xiao Su? Ada urusan di perusahaannya, jadi tidak bisa pergi. Sibuk itu bagus. Kamu bisa bawa Jia-Jia pulang saja sudah bagus. Cepat masuk. Makanannya sebentar lagi siap. Maaf merepotkan, Pak Supir. Masuklah minum teh hangat dulu. Tidak usah, Mbak sudah pesankan hotel untuk saya. Besok saya harus buru-buru pulang. Sedang tahun baru, mana boleh membiarkanmu pergi dengan perut kosong. Ini ada sedikit niat baik. Terimalah. Ongkosnya kan sudah saya terima. Ini benar-benar tidak bisa saya terima. Anda jauh-jauh menyetir saat tahun baru, sampai menunda kumpul keluarga. Saya tidak boleh menerima lebih lagi. Saya hanya mengambil yang pantas saya dapat. Sisanya tidak usah. Terima kasih, Pak Supir. Setelah mobilnya dibawa kembali, parkir saja di kompleks. Siap, cepatlah masuk. Jangan biarkan orang tua menunggu sampai makanannya dingin. Makan pelan-pelan. Semuanya untukmu. Tidak ada yang merebut. Enak. Iga asam manis ini makanan kesukaan mamamu. Kunyah pelan-pelan. Masih ada banyak. Aku mau satu iga lagi. Aku mau satu iga lagi. Supnya kalau sudah dingin jadi tidak enak. Jangan cuma pilih dagingnya, makan sayurnya juga. Nanti saja aku makan sayurnya. Kamu tidak usah ikut membereskan. Cepat mandikan Jia-Jia dan tidur. Sudah lelah seharian. Tidak apa-apa, Bu. Aku tidak capek. Ayah, Ibu, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Bagaimana? Tetap tidur di rumah sendiri yang paling menyenyakkan, tentu saja. Ponselmu ini dari sejak masuk rumah tidak berhenti berbunyi. Apa ada masalah? Tidak apa-apa, ya, kakek, nenek. Papa tidak mau kami pulang ke rumah nenek untuk tahun baru. Papa juga bilang dia minum alkohol dan tidak bisa menyetir. Jangan ditutup-tutupi lagi, ayah sudah mengerti semuanya. Dia bukan sibuk tidak bisa pergi. Dia memang tidak mau menemanimu pulang. Makanya sengaja minum agar punya alasan tidak bisa menyetir, benar kan? Iya. Jangan ditutup-tutupi lagi. Ayah sudah mengerti semuanya. Dia bukan sibuk tidak bisa pergi. Dia memang tidak mau menemanimu pulang. Makanya sengaja minum agar punya alasan tidak bisa menyetir. Benar kan? Iya. Hidup macam apa ini? Hari ini alasannya minum alkohol. Lain kali pasti akan ada alasan lain. Kamu jangan bicara terlalu mutlak dulu. Bukan aku bicara mutlak.
Tindakannya sudah sangat jelas. Kalau aku tidak dapat supir pengganti, tahun ini aku tidak akan bisa pulang menjenguk kalian. Rayakan saja tahun baru dengan baik dulu. Soal ini, sehabis tahun baru, ayah sendiri yang akan bertanya padanya. Ayo Jia-Jia, ikut kakek menempel bait musim semi. Kalian berdua dari zaman kuliah bersama sampai sekarang. Dulu demi menikah dengannya, kamu sampai bertengkar hebat dengan kami. Waktu itu kamu selalu bilang dia yang paling baik padamu. Dia dulu tidak seperti ini. Waktu Jia-Jia baru lahir, anak tengah malam bangun atau sedang sakit, dia selalu yang paling sigap. Lalu sekarang apa rencanamu? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Tahun baru tiba. Kakek, apa tahun depan aku masih bisa ke rumah nenek untuk tahun baru? Tentu saja bisa, ini juga rumahmu. Kapan saja kamu bisa datang. Selamat tahun baru untuk kakek dan nenek. Semoga panjang umur. Selamat tahun baru juga untuk Jia-Jia. Semoga selalu bahagia. Beberapa tahun ini kamu tidak pulang saat tahun baru. Aku dan ayahmu saat makan malam tahun baru cuma masak 2 menu seadanya. Sekarang kalian pulang. Baru terasa seperti suasana tahun baru. Ayah, ibu, selama ini kalian sudah bersusah payah. Bagaimanapun juga, di sini akan selalu menjadi rumahmu. Kamu mau pulang kapan saja boleh. Benar. Pulanglah kapan saja. Yang melanggar janji itu kamu, yang licik itu kamu. Sekarang pura-pura jadi orang baik di depan kerabat, malah melempar kotoran kepadaku. Benar-benar sangat menjijikkan. Nanti setelah pulang, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Nan, hari pertama tahun baru, kita mau pergi ke rumah kerabat untuk bersilaturahmi. Aku datang. Kakek, nenek, nanti ajak aku main keluar lagi tidak? Baru pulang sudah mau main keluar lagi ya? Ayah, ibu. Aku agak capek, jadi tidak ikut pergi silaturahmi ya. Ya, sudah, biar kami saja yang bawa Jia-Jia keliling. Katakan saja langsung kalau ada urusan. Akhirnya kamu angkat telepon juga. 2 hari ini rumah berantakan sekali. Sebaiknya kamu cepat pulang. Pulang buat apa? Rumah tidak bisa tanpamu. Tidak bisa tanpaku. Atau tidak bisa tanpaku. Untuk kembali bekerja. Rumah tidak bisa tanpamu. Tidak bisa tanpaku. Atau tidak bisa tanpaku. Untuk kembali bekerja, kenapa sekarang nada bicaramu seketus ini? Dulu aku tidak ketus. Makanya kalian jadi terbiasa. Bukan begitu maksudku. Setiap kali kamu juga selalu bilang bukan begitu maksudmu. Hari-hari seperti ini tidak bisa terus dibiarkan berlarut-larut. Ayah, kamu tidak usah ikut pulang denganku. Urusan ini aku bisa selesaikan sendiri. Di kartu ini ada uang ratusan ribu. Bawalah, agar lebih mudah kalau butuh apa-apa. Setelah pulang, jangan ditanggung sendiri. Kalau kamu merasa disakiti, telepon saja rumah. Setelah sampai, ingat hubungi kami. Rumahnya bau sekali. Rumahnya bau sekali. Nan, akhirnya kalian pulang juga. Ibu kecapean karena tahun baru sampai masuk rumah sakit. Rumah tidak ada yang beres-beres dan masak. Mumpung kamu sudah pulang, cepat beres-beres, Wangsu. Kita cerai saja. Nan, aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Kedepannya aku pasti akan berubah. Jangan begini dong, Jia-Jia masih kecil. Kita tidak boleh cerai. Kamu sudah pulang, mari kita jalani hidup dengan baik, ya. Nan sudah pulang, nah, baguslah sekarang. Akhirnya tidak perlu makan masakan Wangsu yang tidak enak lagi. Ini ada apa? Nan mau minta cerai. Ini ada apa? Nan mau minta cerai. Aduh, baik-baik saja kau minta cerai. Nan, rumah sudah berantakan begini. Nasi juga belum dicari. Jangan ngambek dulu lah. Nan, kamu sudah pulang, jadi jangan buat ribut lagi. Nan, lagi perayaan tahun baru, jangan bicara terlalu kejam. Suami istri bertengkar kecil itu sangat biasa. Mana ada sedikit-sedikit langsung minta cerai. Rumah sudah berantakan begini, malah bikin ulah. Sudahlah, jangan berdiri saja. Cepat bereskan rumahnya. Makan malam belum dibuat, kan? Nan, kamu pergi buatkan makanan dulu. Ada apa-apa kita bicarakan setelah makan.
Ternyata yang kalian cemaskan bukan aku yang mau cerai. Tapi di rumah tidak ada yang membereskan dan tidak ada yang memasak. Kan, Nan, bukan itu maksudku. Sudah tidak penting lagi. Nan, kamu jangan terlalu keras kepala. Sekarang rumah lagi kacau balau. Aku bukan keras kepala. Akhirnya aku sadar, di rumah ini, kapan kalian tidak lagi menganggapku secara otomatis sebagai orang yang membereskan, orang yang harus masak, harus menanggung semuanya. Kapan kalian tidak seperti itu? Aku baru pulang. Jia, kita pergi. Sunan, Mama, apa kita masih akan kembali? Akan kembali, tapi tidak akan kembali seperti dulu lagi. Mama, hari ini kita beneran tidak pulang ke rumah. Malam ini kita menginap di sini dulu. Apa papa akan marah? Urusan orang dewasa, biar diurus orang dewasa. Kamu jangan takut, tidur nyenyak saja. Terus, apa mama masih marah pada papa? Mama bukan sedang ngambek. Kamu tidur duluan ya, jangan takut. Makanannya masih belum matang. Makanannya masih belum matang, sebentar lagi matang. Masak saja lama sekali, lagi tahun baru, sama sekali tidak berguna. Ayah ngomongnya jangan berlebihan dong. Memangnya ucapanku salah? Begitu dia pergi, rumah juga tidak dipedulikan, jadi seperti apa ini? Ayah, tidak usah bicara lagi bisa tidak? Kenapa aku tidak boleh bicara? Dia itu seorang wanita, bawa anak pergi menginap di hotel. Pantas tidak. HMPH, coba kamu lihat perbuatanmu ini. Bahkan buat makanan pun tidak becus. Sudah, biar aku saja yang buat. Ibu jangan banyak bergerak, kondisi ibu sedang tidak baik. Kalau kamu buat jadi seperti ini, siapa yang mau makan? Cepat sedikit dong. Cepat sedikit dong. HMPH. Kenapa sayur ini hambar sekali? Ibu, tadi kan ibu yang suruh aku kurangin garamnya. Sudah, tidak apa-apa. Aduh, pinggangku sakit lagi. Ibu, kenapa? Cedera pinggangnya sebenarnya belum sembuh total. Berdiri terlalu lama juga terlalu lelah. Tentu saja akan kambuh lagi. Dokter, apa ini gawat? Biar diobservasi di rumah sakit 2 hari dulu. Tapi kalau terus begini keadaannya, kedepannya akan semakin repot. Manusia itu bukan terbuat dari besi. Setelah pulang, tidak boleh berdiri terlalu lama. Tidak boleh kecapean. Terutama tidak boleh melakukan pekerjaan rumah lagi. Bukankah hanya kelelahan saja? Istirahat 2 hari juga pasti sembuh. Masalah kecil begitu. Sekarang masalahnya dirawat 2 hari. Nanti masalahnya akan berulang-ulang. Anggota keluarga harus berbagi pekerjaan rumah tangga dan merawat pasien. Kalau tidak akan bisa sembuh total. Kalau begitu, nanti harus lebih berhati-hati. Aku juga ingin berhati-hati, tapi di rumah ini ada yang menggantikanku untuk berbagi beban. Aku juga ingin berhati-hati, tapi di rumah ini ada yang menggantikanku untuk berbagi beban. Bertahun-tahun ini, pekerjaan rumah tangga, aku semua yang memikulnya sendirian. Apa kalian benar-benar tidak punya perasaan sama sekali? Kenapa ini malah merembet ke aku? Keluarga ini bisa berdiri dari mana? Apa kalian benar-benar tidak punya perasaan sama sekali? Nan, ibu masuk rumah sakit lagi. Besok bisa tidak kamu datang menjenguknya? Dokter bilang tidak boleh kecapean lagi. Kamu besok datang menjenguknya ya? Rumah sekarang sedang kacau balau. Kamu ingin menyuruhku menjenguk ibu? Atau ingin menyuruhku kembali lanjut jadi pembantu gratis? Mama, apa nenek kesakitan? Tentu saja sakit. Terus, apa kita besok akan menjenguk nenek? Selesai menjenguk, apa kita akan pulang ke rumah? Menjenguk nenek dan pulang ke rumah itu 2 hal yang berbeda. Ibu, bagaimana perasaan ibu hari ini? Sekarang sudah lebih mendingan. Tahu, kan? Tidak boleh kelelahan, tidak boleh berdiri lama, tidak boleh membungkuk. Kerjaan rumah tangga, jangan memaksakan diri lagi. Siapa yang harus merawat ibu, harus diingat baik-baik. Kamu datang di saat yang tepat. Siang ini kamu jaga mertuamu di sini ya. Aku dan Wang Su pulang dulu. Hari ini aku kesini untuk menjenguk ibu, bukan datang menggantikan pekerjaan. Urusan orang lain,
Aku tidak peduli. Siapa yang lapar, ya harus buat sendiri. Apa maksudmu bicara begitu? Apa maksudmu bicara begitu? Tidak bermaksud apa-apa. Aku kesini menjenguk orang sakit, bukan untuk menggantikan bekerja. Sunan, kamu juga makanlah. Kamu setiap hari mondar-mandir begini juga lelah. Menjenguk ibu, aku tidak lelah. Menggantikan peran semua orang untuk mengurus, itu baru lelah. Kamu mau pergi sekarang? Habisnya mau ngapain lagi? Ibu, besok aku datang menjenguk ibu lagi ya. Ibu, hari ini sudah lebih baik belum? Lebih baik dari kemarin. Kenapa hari ini cuma bawa 1 porsi makanan? Aku kan khusus mengantarkan makanan untuk ibu. Sudah jauh-jauh ke sini, apa salahnya sekalian bawa 2 porsi lagi? Lapar ya beli sendiri. Aku sudah bilang dari awal, tidak seharusnya membiarkan dia pulang ke rumah ibunya. Nah, sekarang, sekali pulang, hatinya jadi liar, pinggangnya jadi kaku. Karena dia sudah membulatkan tekad untuk ngambek, kita harus menekannya habis-habisan. Cepat urus ibumu keluar dari rumah sakit. Terus-terusan tinggal di sini membuang uang saja. Tapi dokter bilang harus dirawat. Di rumah sakit observasi 2 hari. Kenapa kamu bertele-tele begini? Ibumu tidak apa-apa, asalkan dia kembali menjenguk ibumu. Jangan biarkan anak kita ikut pergi dengannya lagi. Kalau dilakukan ini terlalu kejam. Kalau kamu tidak kejam, dialah yang akan kejam. Kamu itu hatinya terlalu lembut. Dia mau minta cerai, kan? Baik, anak, uang, reputasi, semuanya tidak akan aku berikan padanya. Hati lembut tidak akan bisa menahan wanita. Hanya dengan menutup semua jalannya rapat-rapat, dia baru akan kembali dengan patuh untuk menjalani hidup. Ternyata kerja kerasku seumur hidup. Di mata kalian, bapak dan anak, ini bukan kewajiban keluarga. Hanya sekadar pion yang dipakai untuk menghitung menantu. Aku sarankan observasi 2 hari lagi. Jangan buru-buru keluar dari rumah sakit. Aku pulang istirahat saja di rumah sudah cukup. Tolong dokter urus proses keluar rumah sakitnya. Benar. Di rumah juga sama saja istirahat. Pulang boleh saja, tapi ingat jangan sampai lelah dan jangan banyak bergerak. Aku tahu. Kali ini pulang aku tidak akan repot-repot memikirkannya. Aku hanya akan menonton saja. Baik, Suzy, ayo pergi urus administrasinya. Kalian ingin menjebakku, ya? Baiklah, aku mau pulang dan lihat bagaimana kalian berakting. Aku mau pulang dan lihat bagaimana kalian berakting. Dokter, kenapa ranjang rumah sakit ini kosong? Sudah keluar rumah sakit. Keluar, ya. Keluarganya bersikeras mau keluar. Kami juga tidak bisa melarangnya. Halo, siapa yang menyuruh ibu keluar dari rumah sakit? Ibu sendiri yang memaksa keluar. Dia tidak terbiasa tinggal di rumah sakit. Aku juga sudah melarang, tapi tidak bisa. Mama, apa kita mau pulang sekarang? Pulang untuk melihat-lihat. Nan, aku sudah membereskan semuanya. Hotel juga bukan tempat untuk tinggal lama. Aku sendirian juga benar-benar tidak bisa mengurus semuanya. Kamu pulanglah dulu ya. Aku kembali bukan karena aku sudah memaafkanmu. Tapi jangan mengira begitu aku kembali. Urusan ini sudah berlalu. Aku kembali bukan karena aku sudah memaafkanmu. Tapi jangan mengira begitu aku kembali. Urusan ini sudah berlalu. Aku tahu. Kamu tidak tahu. Kalau kamu benar-benar tahu, kita tidak akan sampai seperti hari ini. Aku bisa kembali ke rumah ini. Tapi aku ingin memperjelas semuanya. Rumah ini milik semua orang. Urusan di rumah, jangan ada yang pura-pura mati. Hari libur mau kemana harus didiskusikan. Kebiasaan malas yang hanya tahu disuapi dan dilayani, kalau tidak bisa diubah. Tidak usah dilanjutkan lagi hidup seperti ini. Baik, aku menyetujui semuanya. Kalau sampai aku melihat lagi keadaan seperti dulu, aku akan berbalik dan pergi. Sama sekali tidak akan menoleh ke belakang. Setelah pulang ke rumah ibumu, malah belajar menetapkan aturan untuk kami di rumah. Bukan menetapkan aturan, tapi dulu terlalu tidak ada aturan. Bukan menetapkan aturan, tapi dulu terlalu tidak ada aturan. Jia, ayo pergi. Kakek ajak kamu ke bawah beli makanan enak. Sekarang, ya. Sekarang. Jia. Nenek, kemarilah pada nenek.
Beberapa hari tidak bertemu, nenek rindu sekali padamu. Bukankah sudah sepakat turun ke bawah untuk main? Tidak usah buru-buru, anak baru saja kembali, biarkan aku menemaninya dulu. Ibu. Lihat tidak. Sunan sekarang sangat waspada. Siang ini kalau ibumu tidak menghalangi sedikit, aku sudah membawa Jia-Jia ke bawah. Sekarang terlalu terburu-buru. Sunan bisa berontak. Sekarang terlalu terburu-buru. Sunan bisa berontak. Memangnya kalau berontak kenapa? Dia sekarang memang sudah tidak percaya padamu. Apa kamu benar-benar berharap dia kembali untuk memulai hidup baru denganmu? Lalu menurut ayah harus bagaimana? Kendalikan anak itu dulu. Siapa yang memegang anak, dialah yang punya hak bicara. Dia tidak akan mudah melepaskannya. Cari saja kesempatan, saat sekolah, pergi ke bawah, atau ke rumah kerabat. Cari waktu apa saja untuk membawanya pergi. Terlalu dini. Nanti saja. Taruh dulu di rumah kerabat, biarkan dia dingin selama 2 hari. Dia tidak keras kepala, kan? Aku ingin lihat berapa lama dia bisa keras kepala. Selama ini aku mengira kalian hanya ingin meredam amarah Sunan. Sekarang aku baru mengerti. Kalian bukan ingin meredam amarah Sunan, tapi ingin menutup semua jalannya satu persatu. Membiarkan Sunan pada akhirnya hanya bisa menjadi sepertiku. Coba kamu lihat penampilanku bagaimana. Ingin berubah dan bisa berubah itu dua hal yang berbeda. Jia-Jia, setelah selesai makan, kakek ajak kamu main ke rumah bibi nenek. Nanti aku harus keluar dengan mama. Sama saja kalau kakek yang membawamu. Tidak usah, aku saja yang bawa dia. Aku bawa cucuku sendiri main keluar, masa tidak boleh? Aku sudah bilang aku yang akan membawanya. Ayo Jia-Jia, kakek ajak kamu main ke taman. Jia-Jia kemarilah pada nenek. Pinggang nenek sakit, pijat-pijat nenek sebentar. Anak baru selesai makan, jangan lari-larian sembarangan. Nan. Ada apa ibu? Beberapa hari ini perhatikan Jia-Jia baik-baik. Jangan biarkan dia pergi sendirian dengan orang lain. Ibu, apa maksudnya? Beberapa hari ini perhatikan Jia-Jia baik-baik. Jangan biarkan dia pergi sendirian dengan orang lain. Ibu, apa maksudnya? Jangan tanya, dengarkan saja kata ibu. Mama, kenapa hari ini kakek terus ingin mengajakku keluar? Kedepannya siapapun yang mengajakmu keluar, harus beritahu aku dulu, termasuk kakek dan nenek. Hah! Melakukan ini sangat tidak pantas. Memangnya aku bisa mencelakaimu? Orang yang sudah berpengalaman, kalau ingin hidup enak, perempuan harus penurut. Lihat ibumu, lalu lihat istrimu. Kamu terus saja membujuknya. Urusan selanjutnya baru akan mudah diselesaikan. Mana Jia-Jia? Mana Jia-Jia? Wangsu membawanya pergi. Dibawa kemana? Katanya cuma jalan-jalan ke bawah. Kenapa tidak memberitahuku? Ayah bawa anak keluar rumah saja masih perlu melapor padamu. Sepertinya setelah kamu pulang sekali ke rumah ibumu, kamu jadi gila. Coba kamu katakan sekali lagi. Padahal dia ayah kandungnya. Bawa anak keluar, tapi kamu menjaganya seperti menjaga pencuri. Mama. Kalian dari mana saja? Cuma ke bawah jalan-jalan. Dia ingin mainan. Jadi aku sekalian membelikannya. Papa belikan aku mainan baru. Lain kali kalau bawa anak keluar rumah harus bilang padaku dulu. Iya, lain kali aku ingat. HMPH, lihat kamu sampai tegang begitu. Orang yang tidak tahu pasti mengira anak itu benar-benar diculik orang. Pulang sekali ke rumah ibunya, malah semakin manja. Kedepannya, kemanapun Jia-Jia pergi, aku harus tahu semuanya. Apa kamu tidak terlalu sensitif? Apa kamu tidak terlalu sensitif? Apa maksudmu? Aku cuma ke bawah mengajak anak jalan-jalan. Masa sampai dibesar-besarkan begitu? Reaksimu hari ini seolah-olah anak itu benar-benar hilang. Kenapa kamu tidak bilang dulu waktu mau bawa dia keluar? Ponselku tertinggal di rumah, dan cuma sebentar kok. Aku tahu kamu masih kesal di dalam hati, tapi kamu tidak bisa sekarang. Selalu berpikir buruk tentang apapun yang kami lakukan. Aku yang berpikir buruk. Kalau begitu apa? Kita kan keluarga, masa bisa mencelakai anak?
Apa kamu sendiri tidak capek? Tentu saja. Hari ini ayah juga lihat sendiri kan, Sunan sekarang sangat menjaga anak itu dengan ketat. Ini bisa membuat dia curiga. Membawa pergi anak saat ini terlalu cepat. Kalau begitu urus saja uangnya dulu, yang ada di atas namamu, transfer yang bisa ditransfer, pindahkan yang bisa dipindahkan. Hari ini aku melihat, di tasnya bertambah 1 kartu bank. Hari ini aku melihat di tasnya bertambah 1 kartu bank. Itu pemberian orang tuanya. Dulu aku tidak pernah melihatnya. Seharusnya benar. Dia pulang ke sana benar-benar mendapatkan sesuatu. Punggungnya sekarang menjadi kaku. Mungkin juga ada hubungannya dengan hal ini. Apa kamu tahu kata sandinya? Semua kata sandinya pada dasarnya adalah tanggal lahirnya. Kalau begitu, gampang. Kendalikan dulu dasarnya. Uang di tangan, orangnya baru bisa dikendalikan. Dia sekarang juga sangat fokus. Makanya harus cepat. Bukankah dia kembali untuk membuat aturan? Aku ingin melihat kalau dia kehilangan kekuatan. Bagaimana dia bisa membuatnya? Tunggu sampai uangnya diurus semua baru bawa pergi anak itu. Pada saat itu, meskipun dia tahu sudah terlambat, apa melakukan ini tidak terlalu kejam? Tunggu sampai uangnya diurus semua baru bawa pergi anak itu. Pada saat itu, meskipun dia tahu sudah terlambat, apa melakukan ini tidak terlalu kejam? Sekarang kamu merasa kasihan padanya. Nanti dialah yang akan mencium kepalamu. Apa kamu belum mengerti juga? Pada akhirnya dia hanyalah orang luar. Urusan keluarga uang tidak boleh ditentukan oleh orang luar. Akhir-akhir ini kenapa kamu banyak tingkah? Aku bawa Jia-Jia ke bawah main saja kamu halangi. Aku menghalangi di mana? Kamu sekarang memang tidak bisa melihat rumah tenang. Selalu mencari masalah di mana-mana. Dulu kamu sama sekali tidak begini. Aku yang cari masalah atau kalian yang selalu berbuat jahat? Aku yang cari masalah atau kalian yang selalu berbuat jahat? Kamu akhir-akhir ini memang membuat masalah. Dulu kamu tidak banyak omong begini. Suzy, kamu juga merasa begitu? Ibu, akhir-akhir ini ibu juga sangat aneh. Terus membelanya. Aku membelanya. Apa kamu sendiri tidak sadar? Dia merawatmu beberapa hari dan kamu langsung berterima kasih padanya. Sebenarnya ibu mau apa? Aku mau apa? Aku malah ingin bertanya kalian mau apa? Kamu tidak usah bicara menyindir di sini. Kami semua melakukan ini demi keluarga. Aku membesarkanmu sampai sebesar ini. Sampai hari ini kamu bertanya padaku sebenarnya aku ibu siapa? Bukan begitu maksudku. Jangan panggil aku ibu. Setengah hidupku sibuk mengurus rumah ini sampai masuk rumah sakit. Pada akhirnya, di mata kalian aku bukan keluarga, bukan ibu. Aku hanya alat yang kalian gunakan. Sudahlah cukup. Kalian menganggap Nan orang luar, lalu menganggapku apa? Masih bisa jadi alat tua yang berguna. Coba katakan, kamu menganggapku apa? Katakan. Kalian menganggap Nan orang luar, lalu menganggapku apa? Masih bisa jadi alat tua yang berguna. Coba katakan, kamu menganggapku apa? Katakan. Hah? Ibu, jangan sentuh aku. Sudahlah, cukup. Setiap hari selalu tampak sakit-sakitan. Rumah hampir hancur terseret olehmu. Apa katamu? Kamu sekali sakit, menghabiskan uang rumah sakit dari hari ke hari. Wang Su. Ucapan ayahmu ini, apa kamu membenarkannya? Ibu, ayah juga sedang cemas. Menurutku, mending dipulangkan ke kampung beberapa hari dulu. Daripada di sini bikin pusing. Ibu, mau pulang beberapa hari dulu. Ternyata di mata kalian, aku bahkan tidak lebih dari sebuah beban. Jangan sentuh aku. Ibu, jangan marah pada ayah. Dia hanya terbawa emosi sesaat. Kakek tua sialan itu, aku sudah tidak menaruh harapan padanya. Sekarang aku bicara padamu. Bukan untuk memihak siapa-siapa. Aku cuma mau bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kamu masih mau menjalani hidup ini dengan baik? Ibu mau bilang apa lagi? Aku mau bilang, Sunan itu gadis yang baik.
Bertahun-tahun sejak dia menikah ke sini. Siapa yang menopang semuanya luar dalam? Kamu tahu jelas. Bukannya dia tidak punya amarah. Dia sudah memendamnya bertahun-tahun. Dulu aku selalu berpikir, wanita berumah tangga itu harus mengalah. Harus bersabar. Harus mendahulukan keluarga. Kesalahanku di paruh pertama hidupku ya di sini. Sebenarnya aku menghidupi diriku sendiri dengan jelas. Dan juga memanjakan kalian, ayah dan anak, jadi rusak. Ibu, masalahnya tidak seserius yang ibu pikirkan. Masih bilang tidak serius. Gadis sebaik itu. Sekarang akhirnya dia kembali. Kalian malah menganggap dia sedang ngambek. Wangsu, sampai sekarang kamu masih belum mengerti juga. Bukannya dia ingin menekanmu, tapi kalian yang terus menekannya sampai dia tidak punya jalan mundur. Ibu, sekarang ibu merasa apapun yang dia lakukan itu benar. Kamu selalu berdebat benar salah dengannya. Apa berdebat seperti ini ada gunanya? Aku baru menyadarinya sekarang. Selama ini seberapa banyak penderitaan yang dia tanggung. Aku tidak ingin melihat dia. Aku baru sekarang memahaminya dengan jelas. Bahkan aku lebih tidak ingin melihatmu memaksa istri yang seharusnya bisa hidup rukun untuk pergi dari rumah ini. Lalu ibu ingin aku berbuat apa? Jadilah laki-laki dan pikul apa yang seharusnya kamu pikul. Tarik kembali sifat egoismu, gengsimu itu, dan niatmu yang selalu ingin menindas orang lain. Wangsu, berumah tangga itu bukan tentang mengendalikan orang lain. Jika kamu terus seperti ini, kalau Sunan benar-benar pergi, itu adalah perbuatanmu sendiri. Pikirkanlah baik-baik sendiri. Ibu, pada akhirnya ibu tetap saja merasa dia yang menderita. Tapi rumah ini jadi seperti ini sekarang. Bukankah karena dia tidak mau mengalah? Bukannya aku tidak mau melanjutkan hidup bersamanya, tapi sekarang dia yang sama sekali tidak mau hidup dengan baik. Begitu pulang, dia langsung membuat aturan untuk rumah ini. Kalau aku tidak segera menekannya, kedepannya keluarga ini benar-benar tidak bisa dipertahankan lagi. Sampai sekarang kamu masih menganggap kamu sedang menjalani hidup rumah tangga. Tidak. Kamu hanya sedang bersaing dengan istrimu sendiri. Mata kamu telah dibutakan oleh sifat patriarki itu. Ibu, urusan ini jangan ibu ikut campur lagi. Jangan membelanya lagi. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Pemulihannya sudah lebih stabil dari sebelumnya. Tapi cedera pinggang butuh perawatan jangka panjang. Anggota keluarga harus lebih banyak merawat. Mengerti? Terima kasih, dokter. Nan, ada beberapa hal kalau tidak aku katakan sekarang, kedepannya akan semakin tidak bisa diucapkan. Dulu aku selalu merasa aku sedang mengajarimu berumah tangga, menerapkan aturan-aturan lama itu padamu. Mama, nenek menangis. Aku mengira itu yang namanya peduli pada keluarga. Padahal aku sedang mendorongmu ke dalam penderitaan. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku menimpakan semua penderitaan yang pernah kualami padamu. Ibu, kata-kata ini bukan baru hari ini aku pahami. Kamu tidak menyalahkanku. Menyalahkan. Saat ibu menekan dengan aturan-aturan lama itu, aku menyalahkan ibu. Tapi lewat kejadian pulang ke rumah ibuku kali ini, aku juga jadi mengerti. Wanita di rumah ini sama sekali tidak dihargai. Baik ibu maupun aku, sama saja. Saat butuh sesuatu, semua menunjuk pada kita untuk mengerjakannya. Saat kita benar-benar sudah tidak sanggup, tak ada seorang pun yang peduli. Ibu melakukannya dengan baik itu sudah sewajarnya. Aku bersabar sedikit itu juga sewajarnya. Pada akhirnya kita bukan dianggap manusia. Itulah sebabnya aku bersedia merawat ibu. Bukan karena aku setuju dengan semua itu, melainkan karena aku sudah memahaminya. Rumah ini tidak hanya menguras tenagaku, tapi ibulah yang pertama kali dikuras abis. Aku dulu benar-benar bodoh. Berpikir jadi wanita itu, tahan-tahan saja nanti juga berlalu. Bukan berlalu, tapi menguras diri sendiri sampai habis. Nan, aku tidak bisa melihatmu dipaksa menempuh jalan lamaku lagi. Ibu,
Aku merawat ibu bukan karena aku pasrah pada nasib, tapi karena aku tidak ingin melihat ibu tersiksa begini. Aku sudah hidup sampai setua ini. Baru hari ini aku tahu kesalahanku di mana. Tahu sekarang juga belum terlambat. Nan. Selama ini kamu banyak menderita. Nan, aku masih ada perkataan yang belum selesai. Ada apa? Bu, kakek tua sialan itu ingin menyembunyikan Jia-Jia di rumah kerabat untuk membuatmu tunduk. Lalu karena aku halangi, niat itu dibatalkan. Pantas saja dia selalu ingin membawa Jia-Jia ke bawah. Saat kamu pulang kemarin, apakah Besan memberimu sebuah kartu bank? Bagaimana mereka bisa tahu? Wang Su juga bilang, kata sandinya pasti ulang tahunmu. Tidak kusangka mereka berbuat sampai sekejam ini. Aku merekamnya, coba dengarkan sendiri. Membawa pergi anak saat ini terlalu cepat. Kalau begitu urus saja uangnya dulu. Uang di tangan, orangnya baru bisa dikendalikan. Nenek, jangan sedih. Mama, aku tidak sedih. Aku cuma mati rasa. Ibu bawa Jia-Jia pulang ke kampung. Lalu ibu, jika kamu membawa pergi anak ini, mereka baru bisa tenang. Nan. Apakah kamu, Bu, cuma bisa bercerai, tidak menyalahkanmu? Wang Su tidak pantas mendapatkan istri sebaik dirimu. Bukannya kalian mau mengendalikanku? Menjulurkan tangan. Tapi kalau ingin menariknya kembali, tidak akan semudah itu. Apalagi ulahmu ini? Ulah apa maksudnya? Aku di sini cuma jadi beban. Mending aku pulang kampung. Mau pulang ya pulang saja, buat apa bawa anak itu? Aku ingin cucuku menemaniku beberapa hari, apa tidak boleh? Biarkan Jia-Jia menemani ibu beberapa hari saja. Kamu benar-benar membiarkan ibu membawanya. Bukankah ulang tahun ayah sebentar lagi? Nanti cari orang untuk memesan hotel. Sibuk kesana kemari sampai tidak bisa mengurus Jia-Jia. Kamu masih ingat untuk merayakan ulang tahunku? Yang harus dirayakan, ya harus dirayakan. Mama, aku harus pergi berapa lama? Pergi menemani nenek beberapa hari saja. Setelah urusan mama selesai, mama akan menjemputmu. Kalau begitu mama harus cepat ya. Iya. Jia-Jia, ayo pergi. Kalian yang mulai duluan, jadi jangan salahkan aku kalau aku membalas. Baguslah kalau dia pergi. Rumah akhirnya bisa tenang beberapa hari. Anak itu di sini juga tidak bisa membantu apa-apa. Akhir-akhir ini rumah memang sedang kacau. Selesaikan dulu urusan di depan mata ini. Urusan di depan mata yang kamu maksud, pesta ulang tahun ayahku kan? Habisnya mau bagaimana lagi, reputasi kita kan harus dijaga. Coba kalau kamu berpikir begini dari dulu, tidak akan ada banyak masalah begini. Apa kamu sudah memesan restorannya? Restorannya nanti sore aku pesankan. Ayah, kerabat kita siapa saja yang datang dan tidak datang. Catat jumlah orangnya dan berikan padaku. Mau aku temani nanti sore? Tidak usah, kamu jaga rumah saja. Aku harus keluar sebentar. Mau apa? Memesan makanan untuk pesta ulang tahun. Pulanglah lebih awal. Lihat kan. Perempuan itu memang begitu. Kalau kamu beri dia pelajaran, dia akan sadar sendiri dan kembali. Kenapa kamu masih di sini? Coba cek dulu kartu itu masih ada tidak. Orangnya sudah pergi, kesempatannya sudah ada. Sudah ketemu belum? Tidak ada di bantal. Dia kembali. Kenapa kamu cepat sekali pulangnya? Ada barang yang kelupaan. Bantalnya ada yang sentuh. Dia masuk perangkap. Sudah ketemu,
kamu cari apa? Kartu bank, hampir saja lupa bawa. Aku pergi dulu. Lihat kan. Dia sama sekali tidak curiga. Sudah di tangan, kenapa kamu taruh kembali? Dia tiba-tiba kembali, siapa tahu dia curiga. Curiga apa? Kalau dia benar-benar curiga, apa dia bisa cuma masukkan kartu ke tas lalu pergi? Kamu itu hatinya lembut, hal kecil begini saja kamu tidak tega melakukannya. Masih bermimpi menundukkannya. Halo, menunya harus diubah. Baik, aku ke sana sekarang. Restoran mendadak minta ganti menu. Aku pulangnya akan telat. Sekarang, ya, cukup mendesak. Kamu tidak bawa tasmu. Di dalam tidak ada barang yang kubutuhkan. Lihat kan, sudah aku bilang, dia tidak mungkin sampai berpikir sejauh ini. Bagaimana kalau dia kembali? Kan dia bilang akan pulang telat. Kalau sekarang kamu tidak ambil, benar-benar tidak akan ada kesempatan lagi. Tidak ada di dalam, cari di lapisan tersembunyi. Sudah ketemu. Cek dulu ada berapa saldonya. Kalau benar-benar bisa ditarik, kali ini dia benar-benar akan kehilangan kekuatan. Berikan kartunya. Sekarang. Bagaimana kalau ternyata tidak ada uangnya? Kalau tidak ada uangnya, buat apa disembunyikan sedalam itu? Aku pergi coba cek dulu. Lalu aku. Kamu tunggu saja di rumah. Kalau dia pulang, tahan saja dia. Cari topik obrolan apa saja. Jangan biarkan dia langsung sentuh tasnya. Kalau dia ketahuan bagaimana? Ketahuan apa? Bilang saja kamu tidak melihatnya. Dia kan tidak punya bukti. Sudah sampai sejauh ini, jangan kacaukan rencanaku sekarang. Ternyata tidak sedikit, sudah kuduga dia punya uang simpanan, hahaha. Kenapa kamu pulang begitu cepat? Daftarnya sudah diberikan padaku. Kenapa tidak pulang? Aku baru saja ingin bicara denganmu soal minuman keras. Sekarang. Iya, aku takut kamu berubah pikiran lagi nanti. Kamu sangat perhatian hari ini. Nanti saja bicaranya. Ayah sudah pulang. Kerabat dari pihakmu masih kurang 2 nama. Nanti aku berikan. Bibi dari pihak ayahmu harus datang. Keluarga pamanmu dari pihak ibumu juga harus diundang. Ya. Ada lagi, keluarga bibimu yang kedua juga jangan sampai tertinggal. Baik, aku ingat. Jangan beli arak yang murah. Waktu itu keluarga Zhang merayakan ulang tahun, tidak pantas. Makanannya juga jangan terlalu pelit. Harus ada lobster. Ikan kuning liar juga harus ada. Baik, sudah diatur semua. Begitu baru benar. Merayakan ulang tahun itu intinya demi menjaga gengsi. Bibi akan duduk di sebelahku. Paman juga duduk di baris depan. Orang tuamu tempatkan saja di baris belakang. Kamu jangan merasa tidak enak. Aku mengerti. Kamu benar-benar ingin merayakannya sebesar ini. Ayah ingin terhormat, maka buatlah yang besar. Makin banyak orang, makin meriah. Halo, bibi kedua, ini Sunan. Beberapa hari lagi ayahku merayakan ulang tahun. Bibi ingat untuk datang ya. Baik, halo, bibi nenek. Ulang tahun ayahku jangan lupa datang ya. Di acara ulang tahun nanti, seluruh keluargamu datanglah. Paman tidak perlu khawatir soal tempat duduk. Aku yang atur. Buktinya sudah kuat. A018, Nyonya Lin. Di sini saya sudah memeriksa kartu Anda ini dalam beberapa hari terakhir. Ada beberapa riwayat penarikan tunai dalam jumlah besar. Itu benar.
Perempuan itu memang begitu. Semua transaksi ini dilakukan di satu mesin ATM yang sama. Dia 2 hari ini memang sedikit aneh. Apakah rekaman CCTV saat penarikan bisa diambil? Bisa. Tolong berikan mutasi dan rekaman CCTV ini kepada saya. Sudah kubilang, keras kepalanya itu. Cepat atau lambat harus ditekan. Halo, ini dokumen Anda. Terima kasih. Ulang tahun ayahku, dia juga masih sibuk mengurusnya, kan? Apa aku akan menyesal melakukan ini? Itu tidak benar. Apa? Lihat, dia sekarang masih buat ulah tidak, asalkan kamu tidak terus memanjakannya. Dia pasti sadar dan kembali menjalani kehidupan bersamamu. Hahaha. Hahaha. Istrimu kok belum datang juga sampai sekarang. Baru saja telepon, katanya sedang di jalan dan hampir sampai. Mana Jia? Sedang bermain dengan neneknya di bawah. Kenapa kamu baru datang sekarang? Acaranya sudah mau dimulai. Tadi macet sebentar. HMPH. Kamu tidak tahu hari ini hari apa ya? Sama sekali tidak tahu sopan santun. Anak perempuanku menikah ke sini untuk hidup dengan baik, bukan untuk melayani orang. Ayo cepat masuk, tamu-tamu sudah kumpul semua. Bukankah kata ayah, merayakan ulang tahun itu demi menjaga gengsi? Ayo. Hahaha. Ayo, mari kita bersulang dulu untuk yang berulang tahun. Pesta ulang tahun ini sangat meriah dan membuat orang iri. Hahaha. Kakak Wang memang penuh rezeki. Hahaha. Ayo. Semuanya, mari angkat gelasnya. Benar sekali, bukan? Pak Wang memang pintar membina keluarga. Lihat Sunan kita, sangat membanggakanmu. Kebanggaan keluarga Wang kita. Ayo semuanya, makan dan minumlah dengan senang. Hahaha. Nan, jangan duduk saja. Kemarilah, isikan gelas minuman para sesepuh di meja ini. Begitu baru benar. Istri yang menikah itu tugasnya mengurus urusan rumah tangga. Lao Su, aku juga mau bicara jujur saja. Anak perempuan kalau sudah menikah, tidak boleh lagi bertingkah manja seperti gadis di rumah orang tuanya. Sudah masuk ke keluarga suami, harus patuh pada aturan keluarga suami. Belajar melayani keluarga suami. Anak sudah sebesar ini. Jangan selalu mengingat-ingat rumah orang tua. Menjalani hidup rumah tangga dengan patuh barulah jalan yang benar. Lao Wang, jaga omonganmu. Anak perempuanku menikah kemari untuk menjalani hidup baik-baik bersama anakmu, bukan dijual ke keluarga Wang untuk jadi pembantu. Ayah, sudahlah, jangan bicara lagi. Memangnya omonganku ada yang salah? Waktu dulu meminangnya. Uang mahar dari keluargaku 2 kali lipat lebih besar dari keluarga lain. Apa kamu sudah selesai bicara? Bagaimana sikapmu itu? Bagaimana sikapku? Bukankah tadi kamu sudah bicara sangat jelas? Nan, cukup. Cukup. Ayahmu di depan semua kerabat mempermalukanku di depan umum. Menghinaku, lalu sekarang kamu bilang cukup. Hari ini ulang tahunku. Ada apa-apa kita bicarakan di rumah? Aku hanya takut setelah pulang, kalian tetap memutarbalikkan fakta dan menindasku seenaknya. Apa maumu sebenarnya? Apa mauku? Kalian sendiri yang paling tahu urusan hari ini. Tidak perlu dibicarakan di rumah. Jelaskan saja semuanya di sini. Jangan tidak tahu diuntung. Diuntung, saat keluarga Wang kalian bertindak, pernahkah kalian memberiku sedikit saja muka? Makan hari ini bukanlah pesta ulang tahunmu. Ini adalah kesempatanku di depan semua orang untuk membuat perhitungan bertahun-tahun dengan keluarga Wang kalian. Sunan, kalau kamu mau gila, jangan pilih hari ini. Aku tidak gila. Aku akan membongkar semua perbuatanmu agar jelas. Apa yang kamu pegang itu? Siapa yang mengambil uang dari kartu pribadiku? Jangan sembarangan memfitnah di sini. Memfitnah. Buktinya sudah ada di depan mata.
Kamu masih mau menyangkal. Pak Wang, buktinya sudah sangat kuat. Sekarang Anda mau bilang apa lagi? Mutasinya mencatat dengan sangat jelas bahwa Anda mengambil kartu bankku dan menarik uangku. Nan, jangan gegabah. Apa hakmu menyuruhku jangan gegabah? Membawa pergi anak saat ini terlalu cepat. Kita urus saja uang di kartunya dulu. Uang di tangan, orangnya baru bisa dikendalikan. Kalian selalu bicara soal aturan denganku, soal berbakti. Inikah aturan keluarga Wang kalian? Mengincar tabungan menantu dan mengendalikan hidupku. Hidup bersamamu bertahun-tahun. Kamu tidak melindungiku. Bertahun-tahun tidak melindungiku. Sudahlah. Tapi kamu malah ikut ayahmu menjebakku. Dengarkan penjelasanku. Bukankah kamu yang menyerahkan kartunya? Bukankah kamu yang diam saja saat dia mengambil uangnya? Bukankah di rekaman itu kalian berdua yang merencanakannya? Tadi kalian semua masih memujiku pengertian dan peduli keluarga. Sekarang apa kalian semua sudah melihatnya dengan jelas? Pengertian dan kesabaranku hanya ditukar dengan kelicikan mereka yang semakin menjadi-jadi. Tanda tangani. Sunan, kamu benar-benar mau bercerai denganku? Kita harus bercerai. Kamu berani minta cerai di pesta ulang tahunku? Kamu benar-benar kurang ajar. Kenapa aku harus takut? Apa kamu harus bertindak sekejam ini? Tidak menyisakan sedikit pun ruang. Kejam? Yang bertindak kejam duluan bukan aku, tapi kalian ayah dan anak. Ayah. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Tolong bantu bujuk Nan. Nan, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak seharusnya lemah. Tidak seharusnya membiarkan ayahku, apalagi menjebakmu. Maafkan, kamu bukan sadar kalau kamu salah. Kamu cuma sadar kalau kamu sudah tidak punya apa-apa lagi, dan benar-benar hancur. Permisi, yang mana yang bernama Wang Jiangwo? Wang Jiangwo, Anda diduga mencuri harta benda pribadi orang lain. Tolong ikut kami ke kantor polisi untuk diselidiki. Ini urusan keluarga. Ini hanya konflik dalam keluarga kami. Tidak bisa dihitung pencurian. Harta pribadi tidak boleh dilanggar. Urusan keluarga juga tidak boleh melanggar hukum. Kamu yang melakukannya. Iya, aku. Mama, aku tidak mau kakek dibawa pergi. Jangan pergi. Aku tidak mau kita semua berpisah. Nan. Ayah salah, ayah sudah tua dan pikun. Pikiranku kolot, mengandalkan status orang tua untuk menindas dan menyusahkanmu, bahkan mengambil tabunganmu. Ayah yang bersalah padamu. Ayah tidak seharusnya berpikir menantu wajib melayani seluruh keluarga. Tidak seharusnya tidak menghargai pengorbananmu. Pesta ulang tahun hari ini. Ayah sendiri yang mencari malu. Ayah terima. Dan atas semua penderitaanmu, ayah juga mengaku salah. Nan, aku yang tidak berguna. Aku yang lemah dan tidak becus. Aku tahu kamu menderita, tapi malah membiarkannya. Ayahku berkali-kali menyia-nyiakan ketulusanmu, membuatmu kecewa, bahkan sampai bodoh menjebak uangmu. Nan, aku yang tidak berguna. Kamu boleh memakiku dan menyalahkanku. Aku hanya memohon padamu jangan bercerai. Jangan hancurkan keluarga kita. Anak kita tidak bisa tanpa ayah. Aku tidak bisa tanpa dirimu. Mama, aku mohon padamu, jangan bercerai. Ya, aku mau papa, mama, kakek, nenek, kita sekeluarga bersama-sama dengan baik. Nanti aku akan jadi anak penurut, dan tidak membuat mama marah. Saya mengaku salah,
Saya tahu saya telah berbuat salah. Saya bersedia menanggung semua konsekuensinya, menerima segala hukuman, dan mengembalikan seluruh uang Nan-Nan. Nan-Nan, ayah tidak memintamu langsung memaafkan ayah. Tapi mohon beri keluarga Wang kami satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Berikan anak ini keluarga yang utuh. Kedepannya ayah pasti akan menyayangimu seperti putri sendiri, menebus semua penderitaanmu selama bertahun-tahun ini. Aku meributkan semua ini sekian lama, sama sekali bukan untuk bercerai, bukan juga untuk menghukum siapapun. Aku hanya menginginkan permintaan maaf yang tulus. Ingin kalian tahu caranya menghargai. Aku ingin keluarga ini bisa menjalani hidup dengan baik. Kali ini, demi anak kita, dan juga melihat kalian benar-benar bertobat, aku memaafkan kalian untuk sementara. Tapi hanya untuk kali ini. Pihak korban bersedia memaafkan, dan tersangka secara proaktif mengakui kesalahannya. Sungguh-sungguh mengakui kesalahan, proaktif mengembalikan ganti rugi, sikapnya kooperatif. Untuk selanjutnya dapat diberikan keringanan hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Hahaha. Dulu aku mengira, menikah jauh adalah sebuah obsesi yang mempertaruhkan segalanya. Perjalanan lebih dari 2000 km, hanya menyisakan hati yang penuh penderitaan dan kekecewaan. Belakangan aku baru mengerti, pernikahan tidak pernah tentang pengorbanan dan mengalah dari satu pihak, melainkan tentang menyadari kesalahan dan mau berubah, saling berjuang bersama, dan saling menghargai. Melepaskan penderitaan dan penyesalan masa lalu, menerima ketulusan yang telah bertobat. Kali ini aku tidak melakukan perjalanan pulang sendirian, melainkan berhasil menjaga keluarga dan kedamaian yang menjadi milikku. Masa lalu biarlah menjadi prolog. Kedepannya, semoga setiap tahun selalu damai, dan keluarga selalu utuh bahagia.